Pada kesempatan ini kita akan trading kembali. Sesuai dengan target kita akan up saldo yang kecil ini. Jadi kita tradingkan di sesi terakhir ini. Ini di Euro USD, coba kita cek dulu spreadnya. Oke, cocok ya, di bawah 10. Oke, sekarang kita tinggal analisa. Oke, sekarang teman-teman wajib perhatikan ketika baru masuk market. Saya selalu ingatin, perhatikan tren ini sedang sideways. Oke, ini time frame 5 menit teman-teman. Perhatikan, dia sedang sideways. Oke, kita akan analisa di time frame 15 menit. Time frame 15 menit sideways, namun dia mengarah mulai ke penurunan teman-teman. Oke, resisten semakin turun ya. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Sekarang dia sedang berada di area support. Oke, sekarang kita akan cek dan analisa candlesticknya. Oke, di sini kita analisa candlestick ini adalah penurunan, namun kenapa dia malah naik? Nah, kalau seperti itu teman-teman, dia muncul di area support ini, itu adalah pemantulan teman-teman. Namun di waktu yang akan datang dia wajib mengkonfirmasi kembali gitu dia. Oke, kita cek dulu di time frame 5 menit. Oke, di time frame 5 menit candle ini masih candle informasi penurunan teman-teman. Oke, namun kita tunggu dulu dia naik dulu, baru kita entry sell-nya teman-teman. Oke, jangan terlalu terburu-buru gitu ya. Oke, kita tunggu dia naik teman-teman. Habis candle ini kita akan entry sell teman-teman. Oke, jadi yang menjadi pendukung kita adalah ini juga area resisten, dan kalau kita analisa secara global dia masih sideways, namun dia mengarah ke bawah teman-teman. Ini kelihatannya dia di time frame 15 menit lebih jelasnya ya. Nah, 15 menit dia lebih jelas, dia lebih ke penurunan ya. Nah, ini resistennya semakin turun, nah di sini dia semakin turun ya, semakin turun. Maka kita pastikan nantinya pun tren ini akan seperti ini. Nah, naik turun lagi, jadi dia semakin ke bawah resistennya gitu. Oke, kita tunggu candlestick ini dia nanti membawa informasi kemana gitu teman-teman. Jadi sebenarnya pun ini adalah candle penurunan, makanya kita tunggu dulu ini apakah ini nanti akan mengkonfirmasi untuk terjadinya penurunan atau tidak. Itu di time frame 5 menit. Oke, kita tunggu. Sembari kita menunggu momennya, nanti kita akan coba sharing terkait teman-teman yang sampai sekarang masih belum paham untuk menganalisa gitu ya, jadi masih lost namun sudah belajar sana sini gitu ya. Oke, nanti akan saya berikan jawabannya. Mungkin teman-teman dengan beberapa jawaban nanti ada yang kena gitu ya, ada yang pas gitu ya. Oke, di sini kita entry sell teman-teman. Kita entry sell sebanyak 0,05 sorry. Oke, kita sell. Oke, kita buka lagi. Nanti sekiranya dia masih naik, kita langsung bisa entry lagi, kita sell lagi. Dia langsung terjun ya. Jadi sembari menunggu teman-teman, terkait dari teman-teman yang mengatakan sampai saat ini saya sudah belajar sana sini gitu ya, sudah belajar sana sini namun masih lost, masih belum paham, masih samar-samar gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman sudah menjawab sendiri dengan pertanyaannya ataupun dengan perkataannya sendiri, sudah belajar sana sini masih samar-samar, masih lost. Nah, sana sini ini yang bikin lost teman-teman. Jadi itu poin pertama, belajar ke sana kemari gitu. Jadi banyak mentor ini yang bikin kita lama memahami. Jadi solusinya ya pelajarilah satu teknik teman-teman atau satu mentor gitu, fokus di satu mentor. Misalnya teman-teman lebih memahami di mentor si A, ya udah lanjutkan aja terus di situ gitu dia. Jangan sampai belajar sana, belajar sini, belajar sana, belajar sini,
ujung-ujungnya jadi susah untuk memahami gitu. Karena masing-masing trader itu beda-beda karakter atau beda-beda cara analisa, beda ilmu gitu teman-teman. Termasuk pembacaan pola candle ya bisa saya katakan pasti ada perbedaan gitu. Jadi itulah yang menjadi jawabannya. Karena belajar sana sini ya kita memang akan kesulitan untuk memahami. Jadi yang kedua itu mungkin teman-teman masih belum sabar gitu ya, mungkin masih sebulan belajar, sudah merasa lama atau bosan gitu ya, sudah bosan dengan melihat mentor-mentor sudah pada dapat profit gitu. Jadi jangan seperti itu. Semua mentor itu ya pasti berawal dari nol teman-teman. Tidak ada yang langsung bisa analisa dengan ekspres gitu teman-teman. Jadi yang berikutnya juga mungkin pemahaman candle lah paling ya. Pemahaman candle dan pemahaman SNR gitu dia. Itulah mungkin yang menjadi penyebabnya sampai saat ini masih banyak yang masih silos, masih belum bisa memahami, belum bisa analisa gitu. Jadi teman-teman yang mana nih antara yang udah saya katakan? Apakah teman-teman juga pindah sana sini belajarnya jadi lebih sulit atau lebih lama prosesnya gitu dia? Memang dalam proses belajar ya kita butuh waktu teman-teman, tidak semudah yang kita pikirkan dan tidak semudah yang kita inginkan. Ya siapa yang nggak ingin dengan belajar 1 jam bisa memahami gitu ya. Namun di forex ini ataupun di trading ini tidak semudah itu. Tidak semudah yang kita pikirkan teman-teman. Nah semua ada proses dan ada tahapnya. Nah mungkin awalnya belajar candle dulu. Setelah kita mahir candle, belajaran analisa area-area SNR. Nah setelah itu belajar analisa gitu teman-teman. Jadi semua ada tahapnya, semua ada prosesnya gitu. Dan yang berikutnya mungkin kenapa belum begitu memahami, ya memang kita sebagai manusia ya kemampuan kita berbeda-beda teman-teman. Ada yang belajar sebulan sudah memahami, ada yang belajar harus 6 bulan dulu baru memahami, ada yang belajar harus setahun dulu baru memahami gitu dia. Jadi masing-masing kemampuan berbeda-beda. Dan yang berikutnya juga bagaimana cara kita belajarnya gitu teman-teman. Itu sangat mempengaruhi juga. Kenapa sampai sekarang masih samar-samar? Misalnya saya sudah belajar bang 6 bulan atau setahun, tapi masih samar ya. Bagaimana proses belajar kita gitu, itu yang perlu direview. Apakah kita memang sudah maksimal atau tidak gitu. Itu yang perlu direview masing-masing diri kita sendiri gitu teman-teman. Mungkin kita merasa sudah setahun, namun kalau kita review apakah belajar kita sudah maksimal gitu teman-teman. Kalau belum ya wajib dimaksimalkan kalau memang mau tetap terjun di forex ini gitu. Di sini sudah kembali dia candle kenaikan kembali. Kita tunggu. Jadi itu teman-teman yang mungkin beberapa alasan yang menyebabkan kita lama memahami gitu. Sampai sekarang masih samar-samar gitu dia. Sebenarnya kalau teman-teman menyimak dari awal saya trading ini, saya rasa tidak susah untuk menganalisanya gitu atau mencontohkan ataupun mengambil ilmunya gitu teman-teman. Karena saya analisanya sangat simpel dan bagaimana saya trading ya seperti itu yang saya buat ya. Memang saya tampilkan di setiap video yaitu sesi saya trading teman-teman. Gitu dia. Jadi bukan berarti itu berbeda dengan sesi saya trading, enggak. Oke, dia mengalami kenaikan lagi. Kenapa dia naik lagi? Karena ini adalah candle kenaikan teman-teman. Itulah makanya dia kembali naik. Oke, di area seperti ini memang kita wajib hati-hati ya untuk entry. Namun di sini memang dia masih tergolong turun teman-teman. Ini garis trend line-nya. Dia masih akan tetap mengalami penurunan karena salah satu di antara resisten ini belum ada yang tertembus teman-teman. Nah, gitu dia.
Oke, kalau dia naik lagi teman-teman, saya mau entry lagi. Kita tunggu naik dulu terlebih dahulu. Saya mau entry. Naik dikit lagi, kita entry lagi teman-teman. Oke, di sini saya mau entry lagi. Saya mau sell 0,05 juga. Oke. Jadi dengan saldo segitu sebenarnya teman-teman wajib entry dia di 0,01 sampai 0,05 teman-teman. Itu pun kalau bisa teman-teman 0,05 ini, kalaupun entry dia cukup satu kali aja teman-teman. Jadi jangan ditiru cara saya entry gitu. Kan saya entry itu 0,05 tambah 0,05 kan gitu. Berarti kita sudah entry di sini 0,10 teman-teman, 0,1 gitu. Jadi di saldo kita yang cuma $35 itu sangat berbahaya. Jadi jangan dicontohkan teman-teman ataupun ditiru gitu ya. Saya berani seperti itu ya karena saya bisa jamin analisa saya teman-teman. Nah kalau teman-teman tidak jamin analisanya ya jangan gitu dia. Itu sangat berbahaya dan rawan gitu. Oke. Kalau teman-teman tadi perhatikan ketika saya masih cuma entry 1, ini ya. Ini masih margin levelnya masih ada di 300-an teman-teman. Nah, namun kenapa saya entry satu lagi, dia langsung habis setengah gitu ya. Jadi kalau saya entry kan satu lagi, 0,05 habis margin level kita ini gitu. Jadi ketika dia naik, dikit aja kita udah kena margin call. Jadi jangan sampai seperti itu. Makanya saya selalu saranin kalau kita punya saldo hanya di bawah 100, openlah di 0,01 sampai 0,05. Jangan sampai lewat dari ini. Nah, seperti itu. Itu di posisi aman, teman-teman. Oke, di situ terbentuk support yang membawa kenaikan. Jadi di sini kita siap-siap untuk closing. Kita siap-siap closing, teman-teman. Oke, karena dia nanti akan terjadi kenaikan kembali. Oke kan, dia naik lagi kan? Nah, karena di situ sudah terbentuk support, teman-teman. Support yang membawa kenaikan. Jadi dia nanti akan mencoba naik kembali teman-teman, ada perlawanan. Kita tunggu turunan dikit lagi teman-teman, baru kita akan closing agar tidak terlalu lama juga video ini. Dia turun lagi. Ini market sedang kurang stabil. Oke, kita tutup dengan 0,50. Oke, kita tunggu satu lagi untuk kita closing juga. Oke, dia masih tertahan. Sebenarnya ini nanti market akan kembali mengalami kenaikan, teman-teman. Ini dia masih tertahan oleh area resisten. Kalau teman-teman ketahui, candlestick yang dua ini adalah membawa kenaikan. Oke, kita lihat dulu, teman-teman. Oke, 0,30 kita akan ambil, teman-teman. Oke, jadi seperti itu kalau kita bermain trading dengan saldo kecil. Ya, hasil kita pun akan tetap kecil, teman-teman. Bagaimana kita mendapatkan yang besar kalau saldo kita hanya 35 gitu ya. Ini dari 27 kemarin. Jadi pelan-pelan aja, sedikit demi sedikit dia makin naik gitu. Jangan sampai naik di sini, down lagi ke 20-an, naik lagi, down lagi. Itu sangat tidak bagus grafiknya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya, semoga bermanfaat. Ya termasuk tadi soal sharing kita ya, semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga menjadi masukan ya. Nah, belajarlah dengan satu ataupun di satu tempat atau di satu mentor gitu teman-teman. Jangan sampai kesana kemari ujungnya kita semakin lama belajarnya gitu, apalagi ikut-ikut terabar gitu teman-teman. Jadi itu tidak ada gunanya, itu hanya membuat kita semakin lama dan semakin tidak mengerti apa-apa gitu. Oke, sekian dulu dari saya pada malam ini. Terima kasih teman-teman, selamat malam.